Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Salsabila Jasinda. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian media pembelajaran kimia berbasis audiovisual. Objek dari penelitian ini adalah guru kimia dan siswa -1 Banyumas kelas 12. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada guru kimia dan beberapa siswa kelas 12, dihasilkan bahwa guru kimia di -1 Banyumas melakukan pembelajaran selama pandemi ini, yaitu dengan membagikan materi kepada siswa lewat media Kuiper. Cara ini menuntut siswa untuk membaca cermat. Namun, cara ini akan membuat siswa cepat bosan. Oleh karena itu, di sini saya akan mencoba membuat solusi dengan media pembelajaran kimia berbasis audiovisual. Mengapa media pembelajaran kimia berbasis audiovisual ini dipilih? Karena berdasarkan hasil wawancara di mana guru belum pernah memberikan materi lewat dalam bentuk audio maupun dalam bentuk yang lainnya. Jadi hanya menggunakan media visual, yaitu dengan membagikan materi. Dengan membagikan materi ini, siswa mengeluhkan berbagai keluhan seperti kurangnya paham siswa dalam materi ataupun cepat bosan. Dalam pembuatan media pembelajaran berbasis audiovisual dengan menggunakan subjek penelitian, PowerPoint sebagai visual dan audio menggunakan suara manual. Hasil dari video player pembelajaran nanti akan diupload di YouTube dan link YouTube akan dibagikan kepada siswa sebagai sarana belajar siswa. Tujuan dari pemberian link ini agar siswa masih bisa melihat materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Objek penelitian berupa penjelasan materi senyawa benzena dan turnannya. Diharapkan media pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta pemahaman siswa terhadap materi senyawa benzena dan turnannya. Berikut saya akan memberikan PowerPoint yang sudah direkam suara manual. Bisa dilihat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan belajar bersama mengenai senyawa benzena dan turunannya. Apakah kalian tahu siapa tokoh pada gambar? Ya, tokoh pada gambar adalah ilmuwan penemu senyawa benzen. Beliau adalah Auguste Laurent Kekul, penemu struktur benzen. Auguste Kekul seorang kimiawan dari Prancis. Sebelum beliau menemukan struktur atau senyawa benzen, beliau pernah bermimpi bahwa di suatu malam pada tahun 1865 beliau tertidur dekat perapian. Dalam mimpinya, ia melihat sosok ular yang bergerak dan menari-nari. Ketika diperhatikan lebih lama, bagian ekor ular itu menyambung ke kepalanya. Lalu kepalanya menuju ekornya dan kembali ke kepalanya berputar tanpa henti seperti layaknya gelang rantai. Ia sempat menceritakan mimpi itu kepada teman-teman ahli kimia yang lain, tapi semua menganggap kalau itu hanyalah mimpi semata. Tidak ada hubungannya dengan dunia asli. Tapi Auguste Kekul masih kepikiran dan merasa kalau mimpi itu bukanlah mimpi biasa.
Karena pada saat itu, misteri tentang bagaimana struktur benzen menjadi topik hangat yang belum terpecahkan. Kekul mencoba mengkaitkan mimpinya. Namun, ada beberapa sumber referensi bacaan bahwa mimpi Kekul ini sendiri masih menjadi misteri dan punya beberapa versi. Ada yang mengatakan dia mimpi ular yang menggigit ekornya sendiri, ada yang mengatakan dia mimpi raja dan ratu yang berdansa, ada yang mengatakan dia mimpi 6 ekor ular atau 6 ekor monyet yang saling berpegangan. Dan ternyata mimpi dari Agus Lauren Kekul itu benar. Kekul mengeluarkan hipotesis yang menggambarkan kalau struktur benzen berupa 6 atom karbon yang terdapat di sudut-sudut heksagon beraturan dengan satu atom hidrogen melekat pada tiap atom karbon. Rumus benzena C6H6 yang sebelumnya telah ditemukan oleh Mitscherlich kini menjadi lengkap dengan strukturnya. Dia pun menyatakan kalau struktur pada benzen adalah ikatan tunggal dan ganda dua yang berselang-seling di sekitar cincin. Supaya reaksi khusus pada senyawa alkena tidak terjadi, maka ikatan tunggal dan ganda ini harus bertukar posisi dengan cepat. Ikatan rangkap yang bisa berputar-putar ini dinamakan dengan terdelokalisasi. Kalau kita mundur lebih jauh lagi, kita akan menemukan benzena ini dalam sistem perdagangan. Pada tahun 1400-an, saudagar Arab suka melakukan barter dengan saudagar Eropa dengan barang yang disebut dengan luban Jawi atau bahasa kerennya kemenyan Jawa. Meskipun ada kata Jawanya, kemenyan ini berasal dari Sumatera. Luban Jawi ini biasa digunakan sebagai bahan untuk parfum dan obat-obatan. Lalu, karena lidah orang Italia, kata lu menghilang dan menjadikannya ban Jawa. Sementara orang Prancis menyebutnya dengan banjoin, dibaca benzoa, dan orang Jerman serta orang Inggris menjadikannya benzoin. Karena sebagian besar komponennya berasal dari asam benzoin dan karena ilmuwan kimia menggolongkannya ke dalam alkena, maka mereka menamakannya dengan benzena. Apa itu benzena? Supaya lebih gampang membayangkan, mari kita buka pembahasan benzena dengan kalimat ini. Benzena adalah salah satu komponen dalam minyak bumi yang pertama kali ditemukan oleh Michel Faraday pada tahun 1825. Benzena ini diambil dari residu minyak tanah. Biasanya, orang-orang yang tinggal di perkotaan akan lebih tinggi terekspos benzen dibandingkan penduduk di desa. Mengapa bisa seperti itu? Karena di perkotaan lebih banyak pembuangan limbah, kilang pabrik, dan pompa bensin. Sifat benzena. Pada suhu ruang, benzena adalah cairan bening yang mempunyai aroma. Dia bersifat karsinogenik, mudah menguap dan terbakar. Hal ini dikarenakan kadar karbon dalam senyawa benzena terbilang tinggi. Titik didihnya berada pada suhu 80 derajat Celcius dan titik lelehnya berada pada suhu 5,5 derajat Celcius. Manfaat senyawa benzena di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sudah lebih tahu kan sifat benzen itu apa? Kita lanjut, manfaat senyawa benzen dalam kehidupan sehari-hari. Meski terdengar seperti senyawa yang jahat karena bersifat karsinogenik, mudah menguap dan terbakar, benzen dan turunannya punya banyak manfaat buat kehidupan kita. Sifatnya yang terkesan menghancurkan ini dapat kita gunakan dengan baik selama dilihat dari sudut positif. Dalam bidang keamanan dan militer, misalnya, benzen ada dalam wujud trinitrotoluena atau TNT yang menjadi bahan baku peledak. Di bidang kesehatan, kamu akan mendapati senyawa turunan benzen dalam aspirin atau biasa kita kenal dengan obat sakit kepala. Karbol yang biasa kamu pakai sewaktu ngepel juga ada fenolnya loh, yang mana
Fenol merupakan senyawa turunan dari benzena. Selain itu, parfum yang kamu pakai juga ada benzaldehida, yang lagi-lagi merupakan senyawa turunan benzena. Pewarna tekstil, deterjen juga mengandung senyawa turunan dari benzena. Berikut tata nama senyawa benzena. Tata nama senyawa benzena dibagi menjadi 3. Yang pertama, 1 substituen. Penamaan benzena dengan 1 substituen tergolong mudah, hanya memberi nama gugus fungsinya terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan kata benzena. Ingat, gugus fungsi plus benzena. Misalnya, senyawa benzena yang bertemu dengan gugus hidroksida, maka dinamakan hidroksibenzena, di mana hidroksida menjadi gugus fungsi dan diikuti nama benzena. Apabila ada senyawa benzena bertemu dengan NO2, maka dinamakan nitrobenzena, karena NO2 berperan sebagai gugus fungsi. Yang kedua, 2 substituen. Pada benzena dengan 2 substituen dikenal dengan 3 tata nama. Hal ini tergantung dari bagian mana si substituen terikat. Yang pertama, ada orto, simbolnya O, apabila substituen bersebelahan, 1 dan 2. Kedua, ada meta, simbolnya M, apabila substituen berselang 1, berarti berada pada posisi 1 dan 3. Yang ketiga, ada para, simbolnya P, apabila substituen berseberangan, berarti berada pada posisi 1 dan 4. Yang ketiga, ada tata nama senyawa benzena dengan 3 substituen. Dalam pembuatan tata nama benzena dengan 3 substituen atau lebih, penamaannya menggunakan nomor dan ditulis alfabet. Nomor terkecil diberikan kepada gugus fungsional, yaitu alkohol, aldehid, atau karboksilat. Hal ini yang perlu kamu ingat adalah adanya prioritas penulisan substituen mana yang harus ditulis terlebih dahulu. Adapun prioritasnya, yaitu yang pertama, COOH lebih besar dari SO3, lebih besar dari CHO, lebih besar dari CN, lebih besar dari hidroksida, lebih besar dari NH2, lebih besar dari R, lebih besar dari NO2, lebih besar dari X. Demikian materi senyawa benzena dan turunannya. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.